Tuhan Bapa kami yang ada di surga, kami saat ini Tuhan datang kepadamu. Di dalam gereja ini, kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kami, sehingga ketika kami hadir di gereja ini, kami juga boleh merasakan kehadiran Tuhan secara khusus kepada kami sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu Tuhan mengenal pribadi Engkau. Kami rindu Tuhan merasakan Engkau itu hidup dalam hidup kami. Tuhan berkatilah pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kami boleh mendapatkan kesegaran dan kami juga mendapatkan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus sendiri untuk menjalani kehidupan kami di dalam dunia yang penuh dengan dosa, masalah, dan juga pergumulan. Kiranya kami bisa berjalan bersama dengan Kristus. Berkatilah setiap kami Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang kedaulatan Allah di dalam predestinasinya. Kedaulatan Allah di dalam penetapan-penetapannya, khususnya penetapan sebagai umat pilihan, ya, kepada kita sebagai umat pilihan. Ini merupakan ajaran Alkitab yang seringkali membingungkan banyak orang Kristen, yaitu bicara soal apa? Bicara soal kedaulatan Allah. Ya, kedaulatan Allah itu lebih khusus kepada orang-orang Kristen, yaitu bicara apa? Bicara soal predestinasi. Bagaimana tujuan akhir setiap orang itu sebenarnya sudah Tuhan tetapkan, sudah Tuhan ketahui, sudah Tuhan rancangkan di dalam kedaulatannya. Tetapi sebelum kita membahas doktrin predestinasi, sebelum kita membahas sifat Allah yang itu adalah Allah yang berdaulat atas seluruh ciptaannya, kita renungkan dulu dengan apa yang dinamakan sebuah kebingungan. Apa sih bingung, ya Bapak Ibu Saudara sekalian? Ada sebuah ilustrasi tentang kebingungan, yaitu ada seorang guru diberikan catatan berikut oleh salah satu muridnya, ya. Ada seorang guru sekolah dapat catatan dari seorang muridnya, terus berbunyi demikian: "Guru yang terhormat, maafkan saya karena saya bolos sekolah kemarin. Kami sekeluarga lupa mengeluarkan koran hari Minggu dari teras, dan ketika kami menemukannya pada hari Senin, kami pikir itu hari Minggu, jadi tidak sekolah semua. Hari Minggu libur sekolahan. Karena apa? Karena lupa mengeluarkan koran hari Minggu, yang nggak diambil korannya. Nah tentu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa tertawa sambil merasa ini tuh ilustrasi apa ya? Ilustrasi yang garing gitu ya, kering banget ya. Kok aneh sih jawaban atau alasan dari seorang murid yang mengatakan saya bolos sekolah itu karena lupa mengeluarkan koran. Ini membuat kita tuh bingung. Sebenarnya ada apa? Biasanya kan kalau seorang murid bolos sekolah, ya dia cari-cari alasan. Misalkan bannya bocor, terus lagi sakit, ya, terus telat bangun lah. Ini paling jujur, telat bangun sekolah, udah nggak sekolah sekalian dan lain-lain. Tetapi alasan murid tersebut sungguh membingungkan ya. Kok salah lihat tanggal koran? Bisa lupa hari itu karena koran. Nah inilah kebingungan Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kebingungan berarti suatu pikiran dan perasaan yang kacau balau. Kita rasa nggak nyaman, kita nggak mengerti, itu kita bingung. Pikirannya tidak jelas, bahkan ada ketidakpastian ya, dan juga sulit untuk memahami sesuatu. Itu kebingungan. Dan bingung ini dalam kondisi yang betul-betul tidak mengerti. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah di Alkitab, waktu umat manusia itu satu suku dan satu bahasa, lalu mereka mulai mendirikan menara Babel, ini di dalam kitab Kejadian, yang tingginya mencapai ke langit. Mereka ingin menuju Allah, tetapi bukan untuk mendekat atau memuliakan Allah. Mereka mau menuju ke langit yang mereka percaya di sana ada Allah, tetapi mau menjadi Allah itu sendiri. Mau paling hebat, mau meninggikan diri, dan juga merendahkan Allah. Mereka sombong ketika mereka punya satu bahasa yang mereka mengerti semua, dan akhirnya mereka mendirikan menara Babel di sana. Supaya mereka menjadi tenar, mulia. Akhirnya apa yang Tuhan lakukan kepada masyarakat manusia yang satu suku, satu bahasa tersebut? Tuhan membuat mereka kebingungan. Tuhan kacaukan bahasa mereka, sehingga ketika mereka mengobrol satu dengan yang lain, meminta pertolongan, lemparkan batu bata. Nggak ngerti ya, nggak mudeng semuanya.
karena berbeda berbeda bahasa jadinya, sehingga mereka akhirnya berkelompok, terus kemudian mereka yang mengerti bahasa itu saling berkumpul satu dengan yang lainnya, kemudian menyebar ke seluruh daerah di seluruh penjuru bumi. Kenapa mereka bisa menyebar dan akhirnya melakukan rencana Allah, yaitu beranak cucu dan bertambah banyak dan penuhilah bumi. Jangan diam di satu bumi, tapi penuhilah, menyebar karena suatu kebingungan. Tuhan kacaukan bahasa mereka. Demi rencana Allah itu terjadi. Tidak ada komunikasi yang jelas di antara mereka dan mereka kebingungan. Siapa yang buat kebingungan? Tuhan. Jangan pikir Tuhan itu hanya bisa membuat kita mengerti, memahami. Tuhan bisa buat kita bingung demi kemuliaan Tuhan. Demi pekerjaan Tuhan terlaksana di dalam kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi. Tuhan membuat kita bingung bukan dengan motivasi yang jahat. Tuhan membuat kita bingung itu dengan motivasi baik supaya kita tidak sombong, tidak mencuri kemuliaan Tuhan, tetapi bisa bergantung kepada Allah. Takut akan Tuhan, percaya pada Tuhan. Saya bingung, saya nggak bisa lakukan ini dan itu. Saya manusia, saya butuh Tuhan untuk memimpin kehidupan saya. Bingung berarti kita tidak bisa menemukan jawaban yang tepat. Kita bingung harus memilih apa. Posisi kita ada di mana, harus bicara apa, harus melakukan apa. Ini terjadi. Ya, ini terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang kuliah, menghadapi skripsi, bingung. Ya, ngerjain apa, nulis apa, lakukan apa. Sudah wisuda, jangan pikir kita kehilangan kebingungan. Wah, sudah wisuda selesai. Kerja apa? Menawarkan diri supaya bisa bekerja di perusahaan mana. Harus lakukan apa ke depannya, kita bisa saja bingung. Tetapi yang membuat kita itu bingung di dalam Tuhan adalah kita mau bersandar kepada kebenaran firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, itu berarti kita bingung. Kita gelap. Kita tidak mengerti di depan kita ada apa. Tapi kita punya Tuhan yang menyertai kita. Raja Daud, Bapak Ibu saudara sekalian, dalam Mazmurnya pernah mengalami kebingungan. Dan dia pernah berpikir seperti ini. Dia katakan, aku telah terbuang dari hadapan Tuhan. Wah, siapakah Raja Daud itu? Pribadi yang dipimpin Tuhan sejak dia kecil. Yang diurapi sebagai raja sejak dia masih kecil. Ya, seseorang yang terus mencari kehendak Tuhan, seseorang yang terus ingin datang ke gereja, ke bait Tuhan, ke kehadiran Tuhan ya, ke kemah suci Tuhan. Dia mau terus datang kepada Tuhan. Tapi pada momen kehidupannya dia rasakan kebingungan. Aku telah terbuang dari hadapan Tuhan. Ini suatu pernyataan Daud. Kenapa Daud kebingungan? Karena Daud menghadapi situasi yang sulit. Dia dikejar-kejar Saul. Dia dikejar-kejar oleh raja yang sangat dihormati. Katanya Tuhan berfirman, lakukanlah apa yang ingin orang lain lakukan kepadamu. Daud itu sangat menghormati Saul. Daud itu nggak pernah macam-macam sama Saul. Tunduk, taat, setia. Tapi Raja Saul itu, apakah setia pada Daud? Tidak. Apakah baik kepada Daud? Tidak juga. Artinya benci, iri hati kepada Daud. Nah, di sini Daud mengalami pergumulan. Kenapa? Aku yang sudah direncanakan menjadi raja malah dikejar-kejar Saul, ingin dibunuh, menjadi orang yang mengembara, lari-lari. Dan di situ Daud mengatakan, aku telah terbuang dari hadapan Tuhan. Ya, bingung. Karena yang dihadapi begitu besar. Kesulitan yang dihadapi membuat Daud kebingungan, dan ketika kebingungan, dia mendapatkan kepastian karena dia tahu dia mencari jawaban di mana. Yaitu Daud berseru minta tolong kepada Tuhan. Berseru tiap pagi, tiap malam, Tuhan tolong aku. Aku nggak ngerti ke depannya bagaimana. Ya, di situ Daud juga mengatakan, tetapi Tuhan mendengar suara permohonan Daud ketika dia minta tolong. Tuhan berikan kejelasan, setahap demi setahap. Daud tidak lagi banyak kebingungan di dalam kehidupannya, tetapi dia memiliki iman di dalam Tuhan. Ketika para murid sedang di perahu di Danau Galilea, kemudian Yesus menyusul mereka dengan berjalan kaki di atas air, untuk apa sih? Apakah Tuhan Yesus itu mau keren-kerenan, flexing ya, pamer, bisa jalan di air ini, di atas air.
di tengah malam, bukan. Supaya para murid itu melihat kuasa Yesus. Tetapi sebelum melihat kuasa Yesus, para murid itu bingung, ini siapa? Muka-muka Tuhan Yesus, tubuh-tubuh manusia, tapi dia berjalan di atas air. Kenapa? Kok bisa? Mereka bingung. Tapi di situ mereka mulai mau bergantung, mau percaya, dan mengenal siapakah Yesus. Yesus itu Tuhan sekaligus manusia. Dan Tuhan Yesus itu bisa melakukan kehendak Tuhan dengan mujizat tersebut. Ya, mujizat yang begitu banyak Tuhan Yesus lakukan adalah supaya orang itu takjub dan heran dan bingung, tetapi setelah melihat mujizat, mereka datang kepada Kristus, mengenal Yesus yang mengasihi mereka semua. Itu zaman dulu. Banyak mujizat supranatural membuat kita kebingungan. Karena apa? Karena belum ada Alkitab. Ya, karena belum ada Alkitab. Tetapi sekarang Tuhan bekerja secara berbeda. Tuhan berikan kita Alkitab. Ya, Alkitab memberikan kejelasan. Sehingga mujizat-mujizat seperti zaman PL dan PB itu sudah tidak ada lagi. Karena sudah ada Alkitab. Ya, supaya kita bisa mengenal Tuhan melalui firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah di antara kita ada yang sedang kebingungan, Bapak Ibu Saudara sekalian, menghadapi situasi, kondisi, masalah kehidupan kita? Kebingungan menghadapi hari depan bagaimana? Kita nggak ada yang tahu ya. Besok pun kita nggak tahu, meskipun kita bisa merencanakan, memprediksikan. Tapi betul-betul nggak tahu kok. Berapa waktu di depan itu nggak tahu. Apa yang terjadi? Ada permasalahan di keluarga, di pertemanan, di pelayanan, di gereja, dan lain-lain, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ketika kita menghadapi kondisi yang bingung, ingat ya, jangan bersandar pada pengertian kita sendiri, tapi percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar pada pengertian kita. Kita sudah mikir, namanya manusia itu pasti mikir, dan ketika pada titik bingung, itu kita harus percaya pada Tuhan. Ya, percaya pada Tuhan karena kita sudah mikir kok. Kita sudah lakukan yang terbaik. Nah, yang belum kita lakukan adalah percaya. Ya, beriman kepada Tuhan yang berdaulat, berdoa dengan tekun kepadanya. Karena apa? Secara otomatis namanya manusia itu punya self defense. Kalau ada sesuatu yang bagi kita bahaya, celaka untuk diri kita dan keluarga kita dan kepentingan kita akan usahakan kok sebaik mungkin, itu pasti normal. Tapi untuk berdoa kepada Tuhan, ini butuh anugerah Tuhan. Kita butuh usaha yang lebih keras untuk percaya kepada Tuhan. Jangan fokus kepada kekhawatiran, masalah, kesulitan, tapi fokuslah pada Tuhannya. Karena di dalam Tuhan tersedia jalan keluar, kepastian, dan hikmat. Bukan berarti kemudian kita abaikan segala permasalahan, kesulitan di depan, tapi ya jangan lupa berdoa. Kita akan tetap hadapi yang terbaik kok. Namanya kita sebagai manusia kan, kita mau menghadapi setiap masalah, kita ingin menyelesaikannya. Tapi ketika sudah dikerjakan, serahkan ke Tuhan. Ini nasihat bagi anak-anak anak-anak semua ya. Kalimat ini sudah saya dengar sejak SD, SMP. Yaitu apa? Do the best and let God do the rest. Lakukan yang terbaik, sudah, percaya. Besok lakukan yang terbaik lagi. Lakukan yang terbaik sampai kita mentok gitu ya. Dan setelahnya biarkan Tuhan bekerja. Kita melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam kedaulatan Allah. Jangan lupa Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Ya. Apalagi atas otoritas di mana kita bisa mengatur alam ini. Kalau Tuhan berdaulat atas hidup manusia yang di mana manusia itu diberikan otoritas untuk mengatur alam, apalagi Tuhan itu berdaulat kepada alam tersebut. Ya. Tuhan itu berdaulat atas segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kekristenan itu memang Alkitab itu memberikan ajaran yang ketika kita baca itu bisa terlihat ajaran yang jelas, tetapi ada juga ajaran yang sulit dan membingungkan. Kita pengennya ajaran yang mana Bapak Ibu Saudara sekalian? Ajaran yang jelas, sederhana, mudah dimengerti, atau sulit dimengerti, membingungkan? Kita ingin dua-duanya.
Kenapa? Karena supaya kita bisa lebih memuliakan Tuhan. Kita ingat tujuan kita ya. Tujuan kita ada itu adalah memuliakan dan menikmati Tuhan selama-lamanya. Dengan apa panduannya? Yaitu dengan firman Tuhan. Nah, ketika ada firman Tuhan yang mudah dimengerti, jelas, tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, kita terima dengan iman, bagus. Tapi ada saatnya kita baca itu nggak mengerti, kita kebingungan. Nah, disinilah Tuhan pakai kondisi tersebut untuk menolong kita semakin percaya kepada Tuhan, semakin bergantung kepada Yesus Kristus. Nanti yang membingungkan itu bisa menjadi lebih jelas dan kita lebih imani dan percaya. Lalu di dalam perjalanan kehidupan kita, maju lagi tahun demi tahun kehidupan kita, ada kalanya kita bingung juga. Ya, sudah tua misalkan, ya, sudah senior atau lansia atau usia indah, usia emas, pokoknya ya tua lah ya, umur 60 ke atas gitu. Ada nggak pergumulannya? Ada lagi. Sampai kita mati, baru kita tidak ada kebingungan. Semua jelas di hadapan Yesus Kristus. Tapi selama namanya manusia, pasti ada kebingungan. Dan kebingungan tersebut mendorong kita untuk bertahan, percaya kepada Tuhan, dan juga bergantung kepada Tuhan. Kalau kita bingung di dalam kebenaran firman Tuhan ya, di dalam mengerti firman Tuhan, ada sarana yang Tuhan berikan ya di dalam ajaran-ajaran yang lebih detail, misalkan doktrin, kelas, PA ya. Itu semua adalah ajaran-ajaran yang kita bisa terima, itu membuat kita nggak terlalu bingung ya. Kita bisa semakin mengerti kebenaran firman Tuhan. Alkitab itu jelas, sebenarnya memang Tuhan itu ingin menyatakan kehendaknya di dalam Alkitab. Kitanya yang tidak mampu mengerti kedaulatan Allah dan Allah itu sendiri. Nah, salah satu doktrin yang membingungkan dalam kekristenan adalah predestinasi, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Yang membuat gereja itu pecah satu dengan yang lainnya, yang membuat gereja itu saling menghina satu dengan yang lainnya. Karena apa? Doktrin yang membingungkan. Kalau doktrin yang jelas, jelaslah ya. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat itu sesuai Alkitab, sudah selesai. Kalau tidak percaya, berarti kamu bukan gereja, bukan orang Kristen. Tapi kalau mempercayai doktrin kedaulatan Allah atas segala sesuatu, doktrin predestinasi, ya sama-sama percaya Yesus. Tapi ada yang percaya, ada yang tidak percaya doktrin kedaulatan Allah atau predestinasi ini. Ini menimbulkan kontroversi, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan ini memang doktrin yang sulit dan membingungkan. Tetapi ini adalah ajaran Alkitab, dan ketika ajaran Alkitab itu dinyatakan, itulah yang membuat ajaran ini layak untuk kita pelajari. Ya, layak untuk kita pelajari karena ini ajaran firman Tuhan. Kita perlu pahami dengan cermat, kita jangan abaikan. Ah udah nanti saya jadi orang yang melawan, benci satu dengan yang lainnya. Saya nggak mau belajar lah doktrin yang rumit-rumit, males. Doktrin yang susah-susah, nggak usah dipelajari. Ya jangan. Ya, jangan nanti kita imannya ya selevel itu saja. Yang sederhana baru bisa diterima, yang rumit nggak usah. Karena apa? Karena saya ingin jadi Tuhannya. Saya pengen mengerti semua sesuatu. Kalau ada yang saya tidak mengerti, saya tolak. Padahal tidak demikian ya. Kita tuh proses belajar seumur hidup. Namanya proses belajar ada kalanya kita nggak ngerti, ada kalanya kita jatuh, salah pikir ya, di dalam pikiran kita, iman kita itu, maka kita perlu belajar terus. Dan gereja Kristen seharusnya mengakui doktrin predestinasi, doktrin kedaulatan Allah, karena memang ada di Alkitab. Ya, ada di Alkitab. Semua yang ada di Alkitab harus kita akui, harus kita pelajari sebagai orang Kristen. Tetapi akhirnya tafsiran-tafsirannya yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Efesus 1. Ya, Efesus 1 ayat yang keempat. Mana buktinya kalau Tuhan mengajarkan kedaulatannya atas hidup kita? Ya, kita bisa lihat dari perjanjian baru ya, itu lebih jelas. Efesus 1 ayat 4 dan 5. Kita baca bersama-sama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Efesus 1 ayat 4 sampai 5. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula
oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ini di dalam perjanjian baru kepada jemaat Efesus dan penulisnya adalah Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus menuliskan sebuah kedaulatan Allah di dalam apa? Di dalam keselamatan, di dalam umat pilihannya. Kenapa tidak dimulai dari perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentang kedaulatan Allah yang begitu jelas atas umat pilihannya? Karena di dalam perjanjian lama itu Tuhan baru memulai penciptaannya. Dan penciptaan manusia Adam dan Hawa itu langsung berelasi dengan Tuhan yang berdaulat. Ya, tidak perlu dikasih tahu dulu ya, baru mereka mengerti kedaulatan Allah dan juga pemilihan Allah atas umatnya. Jadi di perjanjian lama itu memang samar-samar, meskipun Tuhan sudah nyatakan ya, Tuhan pilih bangsa Israel. Ya, Tuhan pilih Habel, bukan Kain. Tuhan pilih bangsa Israel bukan yang lain gitu ya. Tuhan pilih Adam dan Hawa sebagai manusia yang pertama. Itu ada semua. Itu semua Tuhan berdaulat sebagai Tuhan. Tetapi di dalam perjanjian baru ini lebih jelas lagi bahwa Paulus menjelaskan bahwa dalam kekekalan Tuhan itu sudah bekerja. Dalam kekekalan Tuhan itu sudah mengasihi kita bahkan kita belum ada. Ya, kita belum ada, Tuhan itu sudah merancangkan kita, memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya apa? Supaya kita kudus. Supaya kita tak bercacat di hadapannya. Hidup kudus ya di dalam dunia ini dan kemudian sampai nanti kita bertemu dengan Yesus Kristus. Tuhan itu sudah memperhatikan siapa saja yang akan Dia ciptakan. Itu adalah Tuhan yang berdaulat. Dan juga dalam kasih, ingat ya. Di dalam kasih di ayat 5 tersebut dijelaskan bahwa Allah telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ya, dalam kasih. Jadi pemilihan Allah ini adalah di dalam belas kasihan Tuhan ya. Ya. Pemilihan Allah itu di dalam kasih Tuhan. Doktrin predestinasi ini di dalam konteks penggembalaan. Konteks manusia itu dihukum mati, harusnya masuk ke neraka. Dalam kondisi itu, konteks tersebut, solusinya adalah solusi permasalahan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa adalah predestinasi. Kedaulatan Allah di dalam kasih-Nya Tuhan memilih untuk menyelamatkan sebagian orang sehingga orang itu mau percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi itu pun bukan karena kebaikan orang tersebut, melainkan karena apa? Kerelaan kehendaknya. Sadar atau tidak sadar, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita itu menjadi orang Kristen karena Tuhan sendiri yang pilih kita. Di antara semua orang yang berdosa, Tuhan pilih kita. Kita harus sadar ini ya. Pada waktu kita mau percaya kepada Kristus, kita rasa nggak dipilih. Kita rasa kita memang mau menyerahkan diri kita kepada Kristus. Tetapi di belakangnya sebenarnya Tuhan pilih kita. Ya, Tuhan yang berdaulat itu sudah memilih kita menjadi orang Kristen. Lalu di ayat 9 sampai 11 di dalam Efesus ini, saya akan bacakan untuk kita semua ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Efesus 1 ayat 9 sampai 11. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Jadi kita bisa belajar dari ayat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, predestinasi itu harus dimengerti di dalam dua konteks. Pertama dalam kasih dan belas kasihan Tuhan, yang kedua adalah di dalam Yesus Kristus. Ya, di dalam Yesus Kristus Tuhan memilih kita. Tuhan itu nggak sembarangan pilih kita. Ya. Ketika Tuhan memilih seseorang di dalam kasih dan di dalam Yesus Kristus, keadilan Tuhan itu tetap jalan. Tuhan tidak mengabaikan keadilannya. Karakter Allah itu tetap sempurna. Apakah dengan Tuhan memilih seseorang, Tuhan menjadi tidak Tuhan?
Bukan. Tuhan tetap Tuhan ketika dia memilih sebagian orang untuk diselamatkan dan percaya kepada Kristus. Dan ketika akhirnya Tuhan tidak memilih sebagian orang yang tidak mau percaya kepada Kristus, itu bukan berarti Tuhan menjadi Allah yang tidak kasih. Ya. Bukan berarti menjadi Allah yang kejam, tetapi Allah itu memilih berdasarkan belas kasihannya dan di dalam pribadi Yesus Kristus. Itu semua sudah ditentukan. Nah ini kita sulit ya. Meskipun sudah dijelaskan Alkitab begitu jelas, banyak orang Kristen menolak, ah aneh ini, apa sih ajaran setan atau ajaran apa ini? Udah, kita mau nggak dipilih atau dipilih bebas lah. Yang penting orang itu percaya pada Kristus, beres. Nggak usah pikirin di belakangnya Tuhan itu bekerja di dalam kedaulatannya. Ini salah ya. Di dalam perikop, ya, perikop Efesus 1 ini yang sudah kita baca sebagian ayatnya, itu dijelaskan oleh LAI. LAI menjelaskan bahwa itu adalah kekayaan orang-orang pilihan Tuhan. Jadi Rasul Paulus menjelaskan predestinasi itu kepada umat Tuhan yang sudah percaya kepada Kristus. Tidak digembar-gemborkan. Tidak digembar-gemborkan kepada orang yang tidak percaya. Ini khusus kepada jemaat Efesus. Supaya apa? Supaya jemaat Efesus di dalam penderitaannya, mereka merasa kaya. Di dalam kesulitannya, mereka merasa kuat. Karena apa? Tuhan di pihak mereka. Tuhan tidak akan pernah mengundurkan pemilihannya. Sudah pilih orang, tidak pilih lagi. Dia berdosa, dia jahat. Udah, buang. Tidak. Tuhan tidak akan pernah buang orang yang sudah dipilihnya menjadi orang Kristen. Tidak akan pernah. Bahkan Tuhan memberikan Yesus, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada orang tersebut. Supaya apa? Jemaat itu kuat. Dengan kedaulatan Allah, kita bisa kuat di dalam Tuhan. Dengan konsep predestinasi, kita bisa semakin melayani Tuhan. Itu Paulus tekankan demikian. Kamu itu orang-orang yang kaya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekarang Alkitab kita itu ya, kan ada judul, perikop. Sebenarnya bahasa aslinya itu langsung digabung semua kan ya. Yang membeda-bedakan ini perikop ini tentang salam, perikop ini tentang kekayaan orang-orang terpilih kan kita, ya. Orang-orang supaya bisa belajar Alkitab dengan mudah. Tapi di bahasa aslinya, di catatan-catatan dulunya itu nyambung semua itu. Kalimat-kalimatnya ya, pembagian-pembagiannya itu tidak terlalu jelas. Nah, kita bersyukur atas Alkitab yang sudah Tuhan berikan supaya kita bisa melihat, memfokuskan terhadap ajaran-ajaran Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, arti dasar predestinasi adalah tujuan akhir kita ya, final destination. Ya, Final Destination ini menjadi judul suatu film tahun 2000, film horor Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Siapa yang di sini suka horor ya? Pasti suka juga nonton film ini meskipun ini fiksi lah ya, fiksi. Film tahun 2000 itu mulai muncul judulnya Final Destination. Itu film horor bagaimana sekelompok orang muda ini berusaha untuk menghindari kematian. Tetapi kematian itu akan terus ada. Kematian itu tidak bisa dihindari oleh manusia. Ya, mereka ingin menghindari dari kematian dan kematiannya aneh-aneh ya, membingungkan. Orang bisa mati kena ini, kena itu. Tapi ujung-ujungnya mereka pasti akan mati dan itu dengan cara yang mengagetkan. Itu tujuan akhirnya film tersebut menjelaskan bahwa orang kalau mau harus mati itu harus mati kurang lebih gitu ya. Bicara soal kedaulatan juga, tapi bukan kedaulatan dari seorang pribadi Allah, melainkan kedaulatan dari ya yang non Allah, non pribadi. Pokoknya kayak gitu. Kalau harus mati ya mati. Itu film. Nggak ada pribadi Allahnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hidup di dunia yang nyata. Hidup mati kita itu ditentukan oleh Allah. Proses kehidupan kita juga dikendalikan oleh Allah. Tuhan itu berdaulat atas hidup dan mati kita. Dan final destination itu sudah dijelaskan oleh Alkitab. Di dalam dunia itu nanti ya, kita setelah selesai dunia ini, kita akan menuju mana final destination-nya? Surga atau neraka? Alkitab sudah jelaskan final destination manusia kok. Tujuan akhir manusia itu bisa di surga, kekal, dan neraka, kekal. Di dunia sementara. Ya, kita akan mati suatu hari nanti. Dunia ini juga akan berhenti, diubahkan menjadi dunia yang baru, yaitu di dalam kekekalan.
baik surga atau neraka. Nah, kita ini umat pilihan Tuhan itu sudah diselamatkan. Kita tahu tujuan akhir kita tahu juga sumber kita dari mana, dan itulah yang membuat kita itu bijaksana dalam proses menjalani kehidupan hari demi hari. Kita tahu sumber kita dari mana, Alkitab katakan kamu lahir dari Allah. Dan kita juga tahu tujuan akhir kita, Yesus katakan barang siapa percaya kepadaku akan memperoleh hidup yang kekal. Dan tidak akan binasa. Kita dari Allah menuju Allah. Nah, di proses tengah kehidupan kita ini harus hidup di dalam Kristus, di dalam Allah. Ini yang terus kita bergumul, hidup di dalam dosa atau di dalam Allah. Melawan dosa atau setuju kepada dosa. Nah, ini yang perlu kita terus renungkan di dalam kehidupan kita. Allah itu telah memutuskan ya untuk memilih dan menyelamatkan kita. Bapak Ibu sekalian, ini adalah suatu ajaran yang memang tidak mudah, tetapi saya ingin tetap bagikan supaya kita menyadari hidup kita itu tidak berdasarkan kemampuan atau kehebatan kita, melainkan kita melihat tangan Allah yang berdaulat dalam kehidupan kita. Kita ada hari ini pun karena Tuhan yang mengizinkan, mengaturkan kita boleh ada hari ini. Sampai ke depannya kita itu hidup di tangan Tuhan. Saya sendiri Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu belajar tentang kedaulatan Allah itu umur 19 ya, 19 tahun, 20 tahun. Itu rasanya susah ya. Susah untuk mengerti Allah yang berdaulat dalam kehidupan kita. Ya, tetapi kita kalau terlalu menyerah ya, mudah menyerah, tidak mau mengerti, tidak mau percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang lebih susah lagi. Kalau sudah firman Tuhan disampaikan, memang agak membingungkan mungkin, kita nggak terlalu mengerti, tapi kita kemudian menyerah, udah saya nggak usah belajar lagi, kita yang akan kesulitan ke depannya. Tetapi kalau kita terus mau setia, mau belajar, ya siapapun Tuhan itu aku mau terima. Ya jangan pikir Tuhan itu adalah Tuhan di dalam konsep kita sendiri, kita akan terus menjalankan perintah Tuhan. Allah yang berdaulat, betul, Allah yang berdaulat memerintah, memimpin segala sesuatu, tetapi juga Allah yang berdaulat adalah Allah yang memberikan kita kehendak bebas untuk menjalani kehidupan sehari-hari tanpa paksaan. Ya, tetapi supaya kita semakin serupa dengan Kristus dan kita juga mau menjalankan perintah-perintah Tuhan yang begitu indah, begitu baik. Kita tetap mau mengenal Allah yang berdaulat, kita tetap jalankan amanat agung. Tuhan yang sudah memilih ya, memilih siapapun kita, kita mau bersyukur dan juga mau membagikan Injil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Kita terus melakukan perintah kasih karena Tuhan itu memberikan perintah kasih itu kepada semua orang, bahkan musuh kita tetap mau mengasihi mereka meskipun kita tahu Tuhan itu berdaulat, ya. Tuhan itu adil, tapi kita mau belajar mengasihi, kita terus lakukan firman Tuhan yang sudah jelas kita mengerti, kita tetap lakukan, yang belum jelas kita mengerti, kita terus belajar mengerti. Itu namanya hamba yang setia. Hamba yang setia, hamba yang baik itu bukan ketika ada masalah ya, mundur. Ketika tidak mau mengembangkan talenta itu, udahlah, simpan talenta di tanah, diemin, nggak bagikan ke orang lain, tidak mengembangkannya. Tidak ya. Hamba yang setia itu jalankan firman satu demi satu. Yang sudah dimengerti jalankan. Yang belum dimengerti coba mengerti. Itu namanya pertumbuhan. Itu namanya kita dibentuk oleh firman Tuhan. Justru melalui kedaulatan Allah, kita belajar hidup yang terpusat kepada Allah. Oh, Tuhan itu berdaulat ya. Tuhan itu memimpin, mengendalikan, mengatur seluruh ciptaannya dengan bijaksananya, dengan kasihnya, dan di dalam Yesus Kristus. Kita mau supaya hidup kita ini terpusat kepada Allah. Jadi kita bisa bergantung kepada Allah sendiri. Nah, di sini kita belajar ya Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa manusia yang berdosa itu tidak ada yang memilih Allah, tapi Allah lah yang memilih kita. Manusia yang berdosa itu tidak pernah mencari Allah, Tuhanlah yang mencari kita, karena kita yang terhilang. Itulah kenapa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, untuk mencari kita yang terhilang. Gak mungkin lah kita cari Allah, karena kita sudah mati dalam pelanggaran dan dosa kita. Namanya sudah mati, nggak mungkin bisa melakukan sesuatu.
secara rohani ya. Maupun secara fisik itu namanya sudah mati itu matilah. Ya nggak boleh sombong lah. Tapi Tuhan mencari kita, menghidupkan rohani kita sehingga kita mengenal Allah. Orang-orang yang dipilih Tuhan pasti ya akan terus dibentuk Tuhan, akan terus memilih Kristus, dan kita tahu ini sudah dijelaskan juga di dalam Roma 9 ayat 10 sampai 12. Mari kita baca Roma 9 ayat 10 sampai 12. Tuhan itu memilih ya, memilih kita itu bukan berdasarkan diri kita, melainkan berdasarkan kedaulatannya sendiri, kehendaknya ya. Mari kita baca bersama-sama Roma 9 ayat 10 sampai 12. 1, 2, 3. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Ini adalah penjelasan ya bagaimana kedaulatan Allah itu sudah dinyatakan bahkan ketika manusia itu masih bayi ya. Bayi itu bisa ada karena kedaulatan Tuhan. Orang tua bisa punya bayi karena kedaulatan Tuhan. Orang tua kalau tidak bisa punya bayi karena kedaulatan Tuhan. Semua itu yang Tuhan izinkan itu ya dari Tuhan kok. Tuhan tidak pernah kaget, oh ada anak lahir. Tapi anak ini lahir dari seorang perempuan yang diperkosa. Apakah kita harus matikan anak itu? Aborsi? Ya enggak lah. Itu Tuhan yang berdaulat. Tuhan kalau mau mengizinkan seorang bayi lahir dalam kasus apapun ya tetap lahir. Bisa lahir, bisa lahir. Bisa ada anak, ada anak. Itu dari Tuhan semuanya ya. Semua itu Tuhan izinkan bisa terjadi supaya kita melihat ya. Bisa mengenal Allah dari perspektif Tuhan sendiri yang berdaulat. Nah, di sini dijelaskan bahwa anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Anak yang tua itu Esau ya, yang ingin lahir duluan. Tetapi sudah Tuhan prediksikan bahwa Esau ini ya akan menjadi hamba anak yang muda. Di dalam apa? Di dalam kerohanian. Esau itu tidak bertumbuh, ya, tidak memilih yang baik, menolak Tuhan, sedangkan Yakub memilih Tuhan, ya, mengenal Tuhan dan dipilih untuk menjadi umat Tuhan. Yakub ini menjadi bangsa Israel ya suatu hari nanti. Masalah yang menyusahkan dari predestinasi bahwa Tuhan itu tidak memilih atau memilih untuk menyelamatkan semua orang. Tetapi kita harus fokus bahwa Tuhan itu berbelas kasihan kepada dia yang dia kasihi, orang yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi sebagian itu memang tidak mendapatkan belas kasihan Tuhan tetapi mendapatkan keadilan Tuhan. Tetapi semua orang itu, baik umat pilihan maupun bukan pilihan itu, semuanya dikasihi oleh Tuhan. Unik ya. Oke, semua orang Tuhan kasihi. Kenapa ada yang masuk neraka? Ya, semua orang Tuhan kasihi. Betul, ini kalimat benar. Tapi kalimat yang benar yang lain adalah pasti ada orang yang masuk neraka. Kalau nggak ada yang masuk neraka, nggak Tuhan nggak usah buat neraka toh. Kenapa ya? Jawabannya sederhana sekali ya. Semua orang Tuhan kasihi, tetapi umat pilihan ini dapat tambahan kasih, yaitu apa? Belas kasihan. Finish, selesai. Gak usah ribet lagi. Tapi umat bukan pilihan ini lebih baik daripada orang Kristen. Orang yang tidak percaya Kristus itu hidupnya baik-baik, sopan, hormat, ramah. Kok bisa nggak selamat sih? Jangan pikir itu dulu. Satu dosa saja sudah cukup membuat orang itu masuk neraka kok. Sekarang pertanyaannya siapa yang tidak berdosa? Yang satu itu umat pilihan dikasih oleh Allah betul, tapi tambah belas kasihan. Yang satu bukan umat pilihan dikasih Allah betul, tapi tetap dapat keadilan Tuhan.
Loh, kita dapat keadilan Tuhan nggak? Dapat juga. Loh, harusnya kalau kita dapat keadilan Tuhan sebagai umat pilihan, masuk neraka juga dong. Itulah yang Yesus tanggung. Yesus yang menanggung keadilan Allah, murka Allah kepada kita yang berdosa. Sehingga kita tetap dapat keadilan Tuhan. Orang lain dapat keadilan Tuhan, umat bukan pilihan juga dapat keadilan Tuhan. Sekarang kita lihat Roma 9 ayat 14 sampai 16 selanjutnya ya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa? Aku mau menaruh belas kasihan. Kamu mau apa? Dan aku akan bermurah hati kepada siapa? Aku mau bermurah hati. Kurang lebih gitu ya. Kamu mau apa sih? Kalau Tuhan mau berbelas kasihan kepada orang yang berbelas kasihan? Kalau Tuhan mau adil kepada orang yang mau diadili oleh Tuhan, kita bisa apa? Kita nggak bisa apa-apa menentukan semuanya itu. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pikir, wah predestinasi, ya teologi reform menekankan kedaulatan Allah, predestinasi kayak gitu ya, John Calvin itu bukan dalam rangka kita tuh ingin membedakan diri dengan orang Kristen lainnya, bukan. Tetapi di dalam rangka kita tuh bergumul. Ya, kita ingin mengabarkan Injil, tapi kok ada orang yang terus menolak. Terus kita juga ingin bergumul bahwa kita itu sebenarnya dikasih Tuhan nggak sih? Kenapa orang Kristen menderita terus? Di zaman Rasul Paulus itu adalah orang Kristen diserang dari dua suku, dua aliran yang paling besar pada waktu itu, yaitu apa? Orang Yunani dan juga orang Yahudi. Loh, menjadi orang Kristen itu harus menderita. Ingat kedaulatan Allah. Ingat predestinasi. Kamu tuh dipilih. Jadi jangan mengeluh menjadi orang Kristen. Saya kok lebih capek, lebih menderita ya sebagai orang Kristen kok susah ya. Oh jangan, karena kamu memang dipilih. Kalau mau hidup lancar-lancar, mudah ya, penuh dengan dosa, penuh kenikmatan fisik, kenikmatan daging, ya nggak jadi Kristen. Kita jadi Kristen itu memang jalannya jalan salib kok. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Ya, kita itu bukan mengiyahkan pada diri, kita tidak memikul salib, kita tidak ikut Yesus, kita tidak demikian. Kita itu mengambil jalan yang sulit memang. Tetapi di sana kita bisa melihat ada kedaulatan Allah. Tuhan yang memimpin kita, mendukung kita, mensupport kita ya. Sehingga kita bisa kuat melaluinya satu demi satu. Ada kesulitan, pasti ada kesulitan. Apalagi Bapak Ibu Saudara sekalian kalau kita melihat bahwa kehidupan kita itu sebagai peperangan rohani ya. Itu pasti ada kesulitan, namanya perang ya. Namanya perang loh ya. Bisa ketawa hahaha Bapak Ibu Saudara sekalian? Gak ada yang perang itu hahaha ya. Perang itu semua dengan gentaran, hidup mati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, perjalanan rohani kita juga adalah seperti itu. Jangan pikir kita harus sebagai orang Kristen pasti santai-santai aja. Udah santai. Diberkati Tuhan, dikasih kekayaan, dikasih kelancaran, dikasih kecukupan. Gak ada pergumulan. Bisa passive income terus. Pelayanan lancar terus. Gak ada kesakitan, gak ada pergumulan, tidak. Justru sebagai umat pilihan kita sadar bahwa kita itu mau dipakai Tuhan. Orang yang dipakai Tuhan itu melebihi kemampuan dirinya sendiri. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang dipakai Tuhan itu melebihi kemampuan dirinya sendiri. Karena yang bekerja siapa? Tuhan. Kita nggak mampu kok. Harus akui dulu kita tuh nggak mampu kok kerja ini dan itu. Nggak mampu kok pelayanan ini dan itu. Kita perang dengan iblis, kalah dengan iblis. Jangankan perang dengan iblis, perang dengan diri kita sendiri saja kita kalah kok. Kita lebih pilih dosa daripada pilih Tuhan. Gimana mau menang? Gak bisa, kita butuh Tuhan, butuh Roh Kudus. Dan bagaimanakah Tuhan menjalankan kedaulatannya khususnya kepada keselamatan bagi umat pilihannya di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus, Yesus itu punya tujuan akhir.
Yesus juga tahu sumbernya dari mana. Dia adalah Allah sendiri. Kemudian dia adalah Allah pribadi yang kedua dan diutus oleh Bapa untuk menjalankan pekerjaan keselamatan. Yesus ketika lahir di dunia, dia sebagai manusia, dia bertumbuh. Ya, dia bertumbuh secara pengetahuan, secara emosi, dan dia mulai tahu sebagai manusia ya, dia tahu dia harus mati. Itulah Yesus bergumul. Bayangkan Bapak Ibu saudara sekalian di dalam Alkitab itu yang digambarkan ya, pergumulan sampai keringat itu keluar darah itu Yesus. Keringat keluar darah Bapak Ibu saudara sekalian. Ini secara medis pun ada orang-orang medis rasa gak mungkin lah. Nggak mungkin keringat kita bisa keluar darah, keringat ya keringat yang bau itu kan ya. Mana mungkin keluar darah? Tapi secara medis juga ada. Kalau orang itu betul-betul bergumul luar biasa, berpeluh darah ya. Keringatnya tuh darah gitu. Karena pembuluh darahnya mungkin ya pecah, pori-pori kulitnya juga membesar gitu ya. Itu Tuhan Yesus bergumul ketika apa? Mau mati untuk menyelamatkan umat yang berdosa kita, umat pilihan. Jadi ketika kita menyadari kita tuh adalah umat pilihan, kita harus tahu bahwa kita itu memiliki atau mendapatkan pengampunan dan pengorbanan yang luar biasa dari pribadi Tuhan Yesus Kristus itu. Yesus berdoa semalaman, bergumul ya, terus berpeluh darah. Yesus itu betul-betul mau mati bagi domba-dombanya. Yesuslah gembala agung kita. Bahkan bukan saja itu Bapak Ibu saudara sekalian, dari nama Yesus sendiri ini sudah doktrin pemilihan, doktrin kedaulatan Allah. Apa arti nama Yesus? Arti nama Yesus adalah dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Yesus menyelamatkan umatnya saja. Umat pilihannya saja. Itu nama Yesus, itu artinya. Kita harus mengerti bahwa keselamatan kita itu di dalam konteks kedaulatan Allah, itulah yang menguatkan kita hidup bagi Kristus ya. Dan mati bagi kita adalah keuntungan. Karena apa? Karena kita sudah menghabiskan hidup kita bagi Kristus. Mati ya udah ketemu Kristus, enak justru. Tapi selama kita masih hidup, Bapak Ibu saudara sekalian, kita berjuang untuk serupa dengan Yesus Kristus. Yesus menderita, mati di atas kayu salib, dan bangkit pada hari yang ketiga demi keselamatan kita. Itulah tujuan akhir Yesus ada di dunia ini. Yesus menyelamatkan kita. Nah, tujuan akhir kita sehingga bukan lagi neraka, melainkan kita bisa masuk surga. Sudah pasti ya. Kita berasal dari Allah, dilahir barukan atau dilahir kembalikan oleh Roh Kudus. Kemudian kita tahu tujuan akhir kita pasti ke surga, pasti bertemu Yesus. Nah, di dalam proses tahun-tahun kehidupan kita ini, kita mau habiskan hidup kita mau bagaimana. Sekarang pilih. Kita punya kehendak bebas, pilih. Pilih kebenaran firman Tuhan atau pilih cara-cara hidup duniawi. Ya, itu kita perlu jaga ya, jangan sampai kita melenceng. Inilah kedaulatan Allah Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah predestinasi berdasarkan pilihan Allah, bukan pilihan manusia. Dan predestinasi membawa kita untuk mengenal kedaulatan Allah. Kalau tujuan akhir kita sudah ditentukan, kita belajar bahwa Tuhan itu berdaulat. Jangan kemudian akhirnya, tujuan akhir sudah ditentukan nih, surga atau neraka. Nah, mari kita berdaulat atas diri kita sendiri. Itu namanya gak jelas. Itu mungkin bukan umat pilihan juga. Umat pilihan yang mengerti sungguh-sungguh predestinasi, final destination, dia kan justru gentar. Dia akan menjadi hamba yang setia, hamba yang baik, ya, memuliakan Allah senantiasa. Allah memang tidak memilih semua orang. Maka dari itu kita harus belajar berserah kepada Tuhan dalam menghadapi setiap persoalan hidup kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama ya. Mengenal Allah, sungguh-sungguh mengenal diri kita, dan kita tahu tujuan kita itu mau kemana. Orang yang mengerti tujuan dia adalah ada orang yang bijaksana. Tujuan akhir sudah pasti ditentukan Tuhan. Ya, sudah nanti ditentukan Tuhan. Yang melalui proses anugerah tersebut ya. Tetapi di dalam kehidupan kita, kita bisa kehilangan tujuan hidup kita apa? Kita lupa ya tujuan hidup kita apa.
Nah, untuk bisa semakin bijaksana kita perlu pertahankan hidup kita ini dengan satu tujuan, suatu visi. Saya tuh mau apa dalam hidup saya? Ya, kita tuh mau meninggalkan bumi ini menghasilkan apa? Kurang lebih kayak gitu ya. Kita sebagai orang Kristen tuh mau yang santai-santai aja gitu ya. Semua kedaulatan Tuhan. Nah, ini kan respons yang berbeda ya. Oke, Tuhan berdaulat, saya bekerja lebih sungguh-sungguh. Oke, Tuhan berdaulat, saya santai-santai lah. Ya, nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah pelayanan, nggak usah gereja, main-main terus ya hidupnya. Nah, ini adalah renungan bagi kita semua. Terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita baca Amsal 16 ayat 4. Amsal 16 ayat 4 juga bicara soal kedaulatan Allah di dalam tujuan atas setiap sesuatu ya. Amsal 16 ayat yang keempat kita baca dengan buka suara bersama-sama. Satu, dua, tiga. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Ayat ini bukan menjelaskan bahwa Allah itu kejam ya, atau jahat ya, atau tidak adil, atau terlalu menjorokkan orang fasik, orang jahat, orang yang berdosa, bukan ya. Tetapi ayat ini lebih fokus menjelaskan bahwa segala sesuatu itu memang ada tujuannya masing-masing. Bahkan ya, Tuhan itu berdaulat atas iblis sekalipun. Kalau Tuhan berdaulat atas orang fasik, kita bisa tahu ya, oh orang fasik ini ternyata Tuhan bisa memakai orang fasik untuk menjalankan kehendaknya. Kita juga bisa melihat bahwa Tuhan pun di atas iblis, dia pun bisa memakai iblis untuk menjalankan kehendaknya. Ingat kitab Ayub. Siapa yang izinkan Ayub menderita dan dicobai? Tuhan. Iblis kulonuwun dulu ke Tuhan ya. Minta izin dulu, laporan dulu, diskusi dulu. Itu menunjukkan iblis itu di bawah Tuhan. Ya, dan Tuhan itu punya tujuan masing-masing terhadap apa yang dia ciptakan seluruhnya. Jadi semua hal yang ada itu bukan tanpa tujuan. Mungkin kita bisa katakan, kenapa ada lalat? Untuk apa sih lalat hidup ya? Ada tujuannya. Kenapa ada nyamuk? Kenapa sih nyamuk itu hidup ya? Ada tujuannya, itu mencerminkan kemuliaan Allah. Supaya membawa kita itu bahwa hidup itu ya dinamis, indah, penuh warna. Banyak hal yang kita bisa pelajari di dalam dunia ini. Gak ada satu orang pun ketika belajar seluruh dunia, dia bisa tahu semua dunia. Ada namanya palung laut di mana kita nggak bisa ke sana ya. Di dalam lautan yang paling dalam itu mungkin ada binatang yang hidup ya. Kita nggak bisa juga meneliti kok. Pengetahuan kita terbatas. Nah, ketika kita mengenal alam ya, yang ada di dunia ini, kita bisa mengenal Allah itu berdaulat. Manusia nggak bisa tahu segala hal, tapi Tuhan itu bisa tahu segala hal yang ada di alam yang terjadi. Sekarang pun Bapak Ibu Saudara mungkin ada binatang langka yang ada di sini mungkin ya, yang kita nggak tahu loh. Belum pernah diteliti oleh peneliti, banyak lah ya soal alam dunia ini yang begitu limpah. Dan itu membawa kita untuk apa? Untuk senantiasa memuliakan Allah. Kita ingat tujuan itu sangat penting. Hidup yang bertujuan. Ya, kita lakukan ini tuh karena apa? Untuk apa? Itu perlu kita lakukan. Jangan pikir anak-anak itu tidak punya tujuan ya. Anak-anak itu pintar juga. Dia bisa bertujuan sesuatu. Nah, kita arahkan tujuannya. Ya, arahkan tujuan kamu hidup apa? Memuliakan, menikmati Allah. Sampai orang yang sudah lansia, itu ada tujuannya kenapa dia masih hidup meskipun dia umur 80, 90. Ada tujuannya kok. Semuanya itu adalah untuk memuliakan Allah, menyenangkan Allah, menikmati Allah juga di dalam kehidupan orang tersebut. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita betul-betul ya mengingat juga tujuan kita. Ada kenapa. Tujuan akhir kita kemana itu kita sudah tahu. Dengan demikian, atas kerelaan kita sendiri yang sudah mau percaya kepada Kristus, kita juga akan menjalani kehidupan ini dengan suatu kuasa surgawi dan juga pola hidup surgawi, meneladani Yesus Kristus dan juga memiliki pikiran dan hati Kristus. Kenapa? Karena kita tahu tujuan hidup kita apa dan kita tahu tujuan akhir hidup kita itu kemana. Kalau tujuan akhir kita hidup ke surga, ya sudah, kita hidup secara surgawi, ya kan? Makanya ada lelucon bahwa
Kalau orang Kristen hidupnya penuh dengan dosa, tapi anggap ya dia masuk surga, dia kaget. Ya, dia kaget karena dia nggak pernah hidup baik, hidup kudus kayak gitu ya. Mungkin penjahat yang di sebelah Yesus Kristus itu ya, yang sudah mau mati karena dia umat pilihan ya, maka dia percaya kepada Yesus Kristus, nggak sempat ke gereja, nggak sempat melayani, nggak sempat dibaptis, nggak sempat ikut perjamuan kudus, nggak sempat ngapa-ngapain, tapi dipilih Tuhan, diselamatkan, masuk surga, kaget. Saya di dunia ini merampok, membunuh, mencuri. Wah, jadi dia sungkan ya, masuk surga itu sungkan sekali mungkin ya. Tapi kita yang sudah tahu nanti kita pasti masuk surga itu, kita harus bawa hidup surgawi, hidup kudus itu ke dalam dunia selama kita masih ada di dunia ini. Kita ini adalah garam dan terang. Jangan lupakan identitas kita. Kita tuh garam dan terang. Kita bisa pengaruhi orang dengan kasih Kristus. Nah, kiranya kita boleh hidup serupa dengan Kristus. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, pada hari ini Tuhan, kami mau berterima kasih kalau kami boleh diingatkan kembali melalui khotbah, Engkau adalah Allah yang berdaulat atas hidup kami. Dan Engkau juga sudah memilih kami sebelum dunia dijadikan untuk menjadi orang yang kudus, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan juga bisa menjalani kehidupan ini dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang begitu besar ini. Ajari kami Tuhan untuk rendah hati, mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dan ajar kami juga terus Tuhan ingat tujuan hidup kami di dalam dunia ini apa. Tujuan akhir kami sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan kiranya kami boleh mengucap syukur atas jaminan kekal dalam Kristus. Kami bisa sungguh-sungguh juga melayani Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami juga boleh terus percaya kepada Tuhan segenap hati kami. Dan kami tidak bersandarkan kemampuan ataupun kehebatan dari diri kami sendiri. Melainkan kami berdasarkan kebenaran firman Tuhan saja. Berkatilah setiap kami Tuhan, berkati setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya boleh dikuatkan oleh Tuhan sendiri untuk menjadi seorang Kristen yang melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.